Perkenalkan nama saya Nur Najmi Saidina atau sering kali dipanggil Najmi atau Nami. Baru banget lulus dari Kaderhas University dengan program International Trade and Finance dan Public Relations and Informations. Apalagi ya? Itu aja kali. Ntar kan sharing sessionnya lebih ini ya, lebih in-depth. Atau apa lagi? Kakak mute, KSK. Iya, ternyata termute. Iya, jadi Sorry sebenarnya ya, ini aku juga. iya sharing Sorry sharing maksudnya sessionnya ini apa sambil namanya? sambil ngobrol, jadi bukan kayak webinar Oke. yang resmi-resmi banget. Mm-mm. Oke, mungkin yang belum kenal boleh diceritain dulu Nami dulu, uh, kenapa sih kamu akhirnya kuliah ke Turki, kenapa memilih Turki, terus kenapa Kadirhas University gitu. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya kelihatannya kayak agak kurang ini karena emang agak dikit drop. Jadi maaf kalau suaranya nggak jelas atau gimana. Jadi pertama itu aku eh sebenarnya gap year aku lulus tahun 2020, terus aku gap year di Indonesia. Baru selama gap year itu aku ikut banyak fair. Jadi bukan Turki aja dan juga aku searching ke banyak beasiswa. Alhamdulillahnya pada saat waktu itu aku ketemu nih sama beasiswa Kadir Has. Yang kita sering bisa bilang partnership sama Edutolia ya Kadir Hasnya. Pada saat itu em, sebenarnya aku juga kaget karena prosesnya itu cepat banget. Jadi awalnya yang lain itu mungkin beasiswanya eh, sangat ketat ya persyaratannya. Untuk ini aku submit nilaiku, aku submit IELTS-ku, walaupun pada saat itu memang IELTS itu nggak wajib ya, tapi aku submit aja. Dan akhirnya aku ikut lah, karena ada dua tahap ujian. Aku ikut satu tahap ujian, which is grammar. Ya, I think ya, grammar Inggris. Alhamdulillahnya lulus, datanglah ke interview. Nah, pas interview itu, eh, aku juga alhamdulillahnya bisa lancar ya, karena pada saat itu juga emang interview eh, lebih ke mencari seseorang yang apa ya bisa dibilang bukan cuman banyak prestasi tapi dia juga pengen ada orang yang jiwa kayak volunteering work. Jadi pada saat itu pas banget sama aku dan alhamdulillahnya tahap kedua itu keterima. Dari situ aku tuh dulu nggak tahu banyak tentang Turki jadi benar-benar apa apa ya bisa dibilang nekat gitu lah. Tapi eh, aku nggak nyesel, alhamdulillahnya aku banyak banget belajar. So ya, itu kenapa aku milih Turki sih sebenarnya. Alhamdulillahnya tuh banyak hal yang aku pelajarin yang mungkin dulu tuh aku kurang informasi, tapi banyak pas aku udah kesini banyak banget informasi yang menurut aku keren-keren gitu. Tadi menarik katanya kalau Kanami sudah sempat datang ke berbagai fair ya. Dan Iya. dulu sempat kepikir nggak sih apa yang bikin kamu interest ke Turki gitu Nami dibanding sama negara lain ya? Apalagi yang aku tahu kan kamu udah pernah tinggal di Aussie. I mean kamu sudah Hmm. punya exposure dengan negara-negara lain gitu loh. Terus dari negara A, B, dan C, kenapa Turki sih yang akhirnya kamu daftar gitu? Sebenarnya kalau dibilang kenapa Turki, in my personal opinion itu, aku pernah tinggal di Aussie, terus pernah ke Amrik juga. Pada saat itu aku pengen suasana baru. Maksudnya suasana baru adalah kan di sana very western gitu dan seperti banyak orang tahu kalau di Amerika itu in terms of culture itu tuh kurang kan. Maka dari itu eh, aku mau coba nih kira-kira karena aku dengar juga kan maksudnya pas zaman sekolah itu ada kayak pelajaran Ottoman dan lain hal kayak aku nggak terlalu kepikiran tapi mama itu alhamdulillah itu support banget. Beliau bilang kayak ya coba aja karena kamu mungkin juga nggak bakal terlalu kaget kan karena ada kemiripan dengan Indonesia ditambah kamu pun dapat kesempatan yang sama dengan orang-orang yang kuliah di Eropa gitu. Ya, sebagai informasi juga, tadi sempat di-mention sama Kanami kalau Kanami itu dapat beasiswa dari Kadir Has University. Mungkin di sini Iya. biasanya sih yang
kebanyakan yang orang tahu itu hanya beasiswa pemerintah Turki. Tapi belum Mhm. banyak yang tahu kalau sebenarnya di Turki itu ada beberapa jenis beasiswa nih teman-teman. Jadi yang pertama memang ada beasiswa pemerintah dan kalau beasiswa pemerintah ini memang fully funded, tapi kuotanya sangat terbatas untuk beasiswa pemerintah ini. Di tahunku dulu tahun 2015 waktu kuliah itu cuma ada 10 yang lulus S1, 10 S2 dan 7 S3 dan kuotanya ini berubah setiap tahun. Nah, untuk beasiswa kedua itu ada beasiswa dari universitas. Dari beasiswa universitas ini juga berbeda-beda setiap universitas. Ada yang memberikan bisa sampai 100% kayak Kadir Has University, ada yang bisa kasih 50 sampai dengan up to 70% misalnya dengan skema yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan melalui nanti kalian mendaftar melalui Edutolia, kita itu punya sudah menggaranti untuk ada potongan diskon gitu tuition fee. Nah, untuk beasiswa ini biasanya dari Univnya nanti mengadakan ujian, salah satunya Kadirhas. Untuk Kadirhas sendiri ini tadi sempat dimention Kak Nami, kalau Kadirhas ini ujiannya biasanya online dan yang diujikan itu bahasa Inggris. Nanti ada ujian tertulis, let's say, ujian dulu tahap pertama, lalu yang lulus dari tahap pertama, mereka akan di-invite untuk interview gitu. Nah, kalau untuk univ-univ lain itu berbagai macam gitu modelnya. Ada yang ujiannya seperti SAT itu juga ada. Kalau tahun lalu itu kita mengadakan ujian dari 5 universitas dan mengadakan di 5 kota nih. Untuk Jawa Tengah kemarin dibantu Bu Narmi juga ya Bu ya di Unimus. Selain di Jawa Tengah kita juga mengadakan di Jakarta, Bogor, Bandung dan juga di Makassar kemarin. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang interest kayak oh aku mau coba deh yang jalur beasiswa universitas bukan jalur beasiswa pemerintah atau mau daftar mandiri, kalian bisa pantau infonya di Instagram Edutolia. Terus kita kembali ke Kanami. Jadi di Turki itu plus poinnya kalau universitas-universitas yang mostly private semuanya itu rata-rata sudah ada program double degree. Tapi untuk double degree ini kan persyaratannya ada ya pasti mulai dari GPA dan sebagainya. Nah, Kanami ini berhasil mendapatkan double degree nih di Kadinas University. Boleh diceritain mungkin Nami syarat buat dapat double degree, terus cara apply-nya gimana? Minimal GPA yang harus kamu maintain berapa gitu. Oke. Jadi awalnya bisa aku double degree itu sebenarnya main major aku atau program pertama aku International Trade and Finance. Belum ya di tahun pertama itu. Dan pas tahun kedua, karena aku maintaining GPA aku di tahun pertama itu sebenarnya ini bukan persyaratannya, persyaratannya itu GPA-nya sekitar 2,72 kalau nggak salah atau 2,75. Tapi alhamdulillahnya aku di atas 3,5 pada saat itu, pada tahun pertama. Dan pada saat itu langsung di email oleh Student Affairs, kalau bahasa Indonesia itu TU mungkin ya. Nah itu langsung di email bahwa aku ada kesempatan untuk ngambil double major atau minor. Jadi minor itu lebih ke sertifikat, kalau major itu lebih ke diploma. Yang apa ya, jumlah kelasnya itu sama dengan orang-orang yang ngambil satu jurusan gitu. Pada saat itu aku ngerasa kayak uh, sebenarnya pertimbangan aku banyak pada saat itu adalah apa aku ikut Erasmus, which is exchange ke Eropa, atau aku ngambil double major. Dan pada saat itu aku ngerasa kayaknya aku pengen deh double major. Jadi pengalaman aku pertama di Turki. Pada tahun kedua, alhamdulillah keterima karena GPA aku. Dan di situ mulainya eh, aku ngambil kelas itu lumayan. Mungkin ntar juga bakal dibilang bahwa aku tuh lulus 4 tahun, yang itu tuh sangat tidak wajar sebenarnya untuk orang-orang double major. Buat orang yang misalnya standarnya mereka langsung kuliah gitu, nggak ada kelas bahasa atau apa, itu 5 tahun. Karena tahun pertamanya di Kadirhas itu zaman dulu itu tuh sama seperti TB, mata kuliahnya sama-sama. Tapi untuk saat ini mereka udah mulai mata kuliah inti di tahun pertama, jadi bisa lebih cepat juga. Itu sih Kak.
Oke. Dan perlu diinfokan juga nih, karena biasanya sih student yang nanya ke kita itu, Kak kalau ke Turki pakai bahasa apa sih? Apakah kita harus bisa bahasa Turki? Jadi kalau di universitas yang mostly bekerja sama-sama Edutolia, itu semuanya rata-rata sudah ada program bahasa Inggrisnya. Hmm. Contohnya ada di Kadir Has University ini. Jadi kalau misalkan kalian nanti ambil program dalam bahasa Inggris, itu udah nggak perlu lagi untuk ikut tomer atau persiapan bahasa Turki, jadi bisa langsung di skip. Nah, untuk pendaftarannya, syaratnya untuk bahasa Inggris ini memang biasanya akan ada syarat minimal TOEFL IBT, PT akademik, atau bisa juga ikut ujian bahasa Inggris di kampusnya gitu. Jadi kalian akan diberikan beberapa opsi untuk bisa masuk ke kuliah perkuliahan yang bahasa Inggris. Terus juga tadi sempat di-mention sama Kanami, selain double degree juga di Turki itu sudah ada program Erasmus kerjasama antara Universitas Turki dengan European Union seperti itu. Nah, Erasmus ini nanti ada minimum GPA-nya juga ketika kalian sudah punya GPA itu apa sih? IP. Sudah ada IP, nanti minimal kalau nggak salah 2,70 kalau nggak salah, kalian bisa daftar Erasmus. Ada Erasmus untuk pertukaran pelajar atau mahasiswa dan juga ada Erasmus untuk magang. Nah, kalau untuk pertukaran pelajar, nanti kalian ikut ujian bahasa Inggris dulu sama untuk magang juga akan ikut ujian bahasa Inggris. Nanti ada minimalnya, nilai minimal. Terus kalau yang pertukaran pelajar, nanti kalian bisa kuliah 6 bulan itu di negara lain. Misalnya 6 bulan nanti ambil di Hungari atau ambil di Polandia. Terus magangnya misalkan kalian apply magang waktu summer biasanya 3 bulan. Nanti bisa magangnya juga di negara lain gitu. Dan untuk Erasmus ini juga kalian akan dapat uang saku. Dulu kalau aku tuh lulus di Romania untuk Erasmusnya. Di sini juga ada Kak Syafiq dari Edutolia. Kalau Kak Syafiq ini muncul dong buka-bukanya. Kalau Kak Syafiq ini dulu Erasmusnya di Spain, di Spanyol gitu. Jadi memang Turki itu biasanya disebut sebagai jembatan menuju Eropa karena secara budget masih affordable Nami ya, secara budget untuk living cost-nya itu masih affordable kalau kamu compare dengan negara-negara Eropa lain. Tapi untuk kualitas pendidikan sudah setara Eropa karena kurikulumnya sudah pakai kurikulum Bolonya yang setara dengan negara-negara Eropa lain dan kalian pun punya kesempatan untuk menjelajah negara Eropa gitu. Terus tadi menarik nih double degree-nya Kanami. Tadi juga dibilang kalau biasanya double degree itu lulusnya lebih dari 5 tahun Nami ya? Kita 5 tahun sih kalau cepat. Kalau nggak ada kelas bahasa. Iya, dan Kanami ini berhasil lulus tepat waktu 4 tahun. Mungkin boleh diceritain nggak Nami, kamu gimana proses belajarnya gitu. Terus apakah kamu tipe yang sering ke perpus juga? Ingin sampaikan kalau di Turki itu culture-nya kita sampai nginep di perpus ya kalau mau ujian ya. Gimana nih cara kamu time management kamu untuk bisa belajar dan maintain GPA kamu? Kalau dibilang gampang, enggak ya pasti ya. Karena pada awal pertama itu aku masih coba apa ya, beradaptasi. Karena normalnya itu satu program itu ngambilnya sekitar 6 mata kuliah. Pas tahun kedua, aku orang yang tipikal nanya terus. Jadi itu mungkin poin yang bisa adik-adik ikutin adalah nanya terus. Karena eh, walaupun misalnya Eropa mirip dengan Indonesia, mereka juga terinfluence dengan Eropa, di mana kita tuh nggak disuapin gitu loh. Kita tuh harus nanya, harus aktif gitu. Makanya aku dari tahun kedua dari memilih untuk double major, aku selalu nanya either ke student affairs atau international office atau advisorku kayak kira-kira gimana ya caranya biar aku bisa lulus nih tepat waktu. Sebenarnya kata mereka itu eh, kayaknya nggak mungkin deh, dia bilang gitu. Banyak, soalnya jarang banget, memang sejarang itu buat lulus 4 tahun dalam dua major. Dan ditambah itu mungkin bisa, tapi kalau fakultas yang sama. Sedangkan aku itu dua fakultas yang berbeda, gitu. Dua fakultas yang berbeda, tapi alhamdulillahnya di Kadinres itu ada program di mana, jadi kan ada mata kuliah wajib, mata kuliah fakultas, sama mata kuliah kayak peminatan gitu loh, tergantung kita. Nah, alhamdulillahnya itu, aku cara ngejarnya adalah bisa ditransfer. Jadi mata kuliah yang PR aku atau humas aku itu dimasukin ke matkul peminatan International Trade and Finance aku.
Jadi untuk International Trade and Finance itu, atau dua-duanya, jurusan dua-duanya, aku cuman fokus ke mata kuliah wajib dan mata kuliah fakultas. Walaupun aku fokusnya kedua hal yang seperti itu, kan kita ada persyaratannya. Tahun kedua itu nggak terlalu susah kalau menurutku untuk adjust-nya, dan untuk adjust jadwal itu kita milih mata kuliah sendiri ya. Jadi kita yang harus pantau terus setiap semester, kita mau ngambil mata kuliah apa, sesuai nggak dengan persyaratan per tahunnya atau per semesternya. Pada yang paling parah sih buat aku adalah tahun ketiga, karena banyak yang kelas-kelas yang bertabrakan. Jadi pas tahun ketiga itu parah-parahnya aku ngambil kalau nggak salah 12 mata kuliah. Dan itu dibilang agak aneh lah gitu sama dosen-dosen, karena gimana cara rehatnya gitu atau bernafasnya. Tapi pada saat itu aku bilang, aku udah punya komitmen mau ngambil double major, karena sebelum aku milih untuk double major pun aku pengennya lulusnya 3,5 tahun gitu, bukan 4 tahun gitu. Jadi aku terus komunikasi ini, dan enaknya juga di Kadirhas itu project based kan. Jadi aku fokus banget ke project-projectku, dan waktu ujian tulis aku pun, oh dibilang aku ke perpus terus enggak sih. Aku tuh tipikal orang yang aku baca-baca mungkin seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya aku harus ngajarin ke orang. Jadi aku emang tipikal orang yang seperti itu. Dan aku bukan tipikal yang orang pikir tuh kayak cerdas, enggak. I actually work hard gitu. Aku bisa begadang terus, maksudnya di rumah atau di perpus, untuk fokusin ke nilai-nilai eh, ujian tulisku. Karena untuk project itu banyak diskusinya. Jadi aku bisa inilah, maksudnya dalam waktu bersamaan lah untuk diskusi dengan teman, diskusi untuk dosen. Makanya kalau untuk di Kadirhas itu email per emailan itu sangat amat penting gitu sih. Ya, intinya harus ini ya dari kitanya punya inisiatif gitu. Misalkan tadi juga dibilang kalau kamu harus mencocokkan nih antara kelas-kelasnya. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang setelah kuliah di Turki mau mencoba untuk Erasmus, itu juga PR-nya kalian harus cross-check nih jurusan di univ di misalkan let's say di Polandia gitu yang mau diambil itu kira-kira jurusan sorry subjek apa aja yang bisa ditransfer ke jurusan di univ kalian gitu. Karena kalau misalkan nanti nggak bisa ditransfer, nggak nilainya kalian harus tetap ambil pelajaran yang lain. Di sini juga ada Kak Tami nih. Kak Tami ada tim Edutolia kita juga sempet Erasmus. Mungkin mau say hi. Ada tim Erasmus di sini. Tim Erasmus mau say hi mungkin Kak Tami. Halo, masuk gak suaraku? Masuk. Oke. Oke, saya aja ya. Oke. Iya, jadi memang banyak banget jalan untuk bisa ke Eropa selain Erasmus juga tadi bisa melalui project-project misalnya. Tadi menarik juga nih dimention sama Kanami kan kalau di Kadirhas itu project base. Terus yang aku inget waktu itu kamu juga sempat punya beberapa project sama NGO gitu ya Nami ya selama kuliah ya. Iya, Mungkin bisa iya. diceritain pengalaman kamu dulu. Oke. Untuk 3 tahun pertama sih aku lagi apa ya, kalau bisa dibilang motivasinya tuh parah banget, karena selain aku double major itu ada salah satu matkul tahun pertama di mana kita tuh bisa bikin sendiri. Jadi kita kirim proposal ke ntar mungkin dikasihnya entah itu pemerintah, entah itu mungkin bisa ada pendanaan. Nah itu kita kerjain sendiri, dan aku dan temanku itu berpikiran, karena dia juga punya pengalaman di Pakistan, kita bikin kayak small NGO untuk mengedukasi anak-anak yang kurang mampu di Istanbul. Dengan aku yang tidak bisa bahasa Turki, itu pertamanya challenge banget. Tapi alhamdulillahnya itu kita disupport, karena ada per kecamatan itu kayak rumah kecamatan lah bahasanya itu Mahalle Evi. Mereka itu khusus untuk membantu anak-anak. Nah, pada saat itu kita kerjasama dengan itu, dan alhamdulillahnya selama aku 3 tahun itu berkuliah, aku sering ikut-ikut project seperti itu. Selain itu juga aku kerja in the same time, dan pernah juga ikut
proyekan lah dengan KJRI untuk bikin laporan tahunan ekonominya yang dikirim ke Jakarta. Itu Iya. sih banyak banyak Dulu kesempatan kok di juga, sana tuh. iya, dulu juga Kak Raffi sempat part time di editorial loh. Sempet, kamu di Hmm, copywriter ya waktu itu apa di sosmed sih? Aku lupa. ya, aku handle a lot sih karena aku pengen dapat pengalaman banyak. Jadi copywriter, social media, dulu juga sering banget kayak komunikasi sama misalnya kayak kampus atau anak-anak yang kira-kira butuh bantuan. Karena emang suka ya aku, jadi aku nggak bawa beban lah gitu. Iya, terus juga ini informasi buat teman-teman yang ikut. Jadi waktu proses seleksi di Kadir Has University kemarin, itu Kak Ram ini juga diminta sama tim dari Kadir Has University untuk bantu interview siswa di Indonesia. Jadi sebagai contoh nih, kalau misalkan memang kalian nanti bisa, nanti kalian kuliah di Turki, terus prestasinya bagus, kalian itu biasanya juga akan dapat apa ya, spotlight dari dosen ataupun dari international office di sana, bahkan bisa magang di sana. Kalau kamu dulu itu part time atau magang Nami di international office-nya? Itu siapa? Kayaknya lagi ada gangguan sinyal ya. Iya, jadi waktu kemarin ada seleksi beasiswa, karena ini di salah satu yang diminta untuk menginterview kandidat-kandidat dari Indonesia tuh. Karena ini kebetulan bahasa Inggrisnya bagus banget dan waktu itu salah satu nilai tertinggi yang dapat. Oh, namanya lagi gangguan sinyal. Ya, jadi Kaname itu nilai bahasa Inggrisnya waktu itu salah satu yang tertinggi nih untuk award di beasiswa di Kadir Has. Dan Kaname ini yang memegang beasiswa 100% untuk di Kadir Has University di tahunnya saat itu. Tahun lalu juga ada satu orang dari Indonesia yang berhasil dapat 100% di Kadir Has University. Ini Kaname udah bergabung lagi. Sorry banget, wifi-nya tiba-tiba mati. Iya. Tadi ini aku mention ini namanya kalau kamu kan sempat membantu ini juga ya proses seleksi award di beasiswa Kadiras University ya. Ya, jadi alhamdulillahnya mulai tahun kedua itu aku dipercayain karena aku juga sempat diajak sama International Office untuk kerja part-time lah pada saat itu ngebantu-bantuin. Karena setauku tuh aku angkatan pertama orang Indonesia di Kadirhas yang proper dari S1 gitu. Jadi pada saat itu diminta dan semenjak itu sampai dengan tahun ketiga. Tahun ketiga aku bantuin setiap ada program beasiswa yang ada kerjasama dengan editorial untuk seleksi kira-kira bisa nggak nih gitu untuk berprestasi lah di kampusku. Oke, mungkin karena kamu kan sudah sempat terlibat ya di dalam tim seleksi beasiswa ini. Ada nggak sih tips dari kamu? Gimana sih Kak, kalau misalkan di sini ada adik-adik yang masih SMA, gimana sih caranya tips and triknya nanti menghadapi Hmm. interview beasiswa di Kadir Has University? Terus kayak aspek-aspek apa aja yang paling dilihat gitu oleh tim dari Kadir Has University itu sendiri? Oke, kalau sesuai pengalamanku ya, untuk pertama aku tahu susah untuk tidak tegang ya bahasanya tuh tidak tegang, tidak kalang kabut lah bahasanya itu. Cuman di saat interview kayak gini, aku selalu bilang di pertama bahwa aku di sini itu untuk kenal kamu, bukan cuman buat ngasih beasiswa atau menilai kamu. Jadi eh, kasih lihat sisi terbaik lah gitu. Karena pada saat aku interview pun dan aku menginterview orang, yang aku senangnya adalah orang-orang yang mereka respectful gitu, ada hormatnya juga, of course it's still an interview, tapi orang-orang yang benar-benar bukan cuman kayak template gitu loh. Atau mungkin baca gitu bahwa oh aku SMA ikut OSIS gini gini gini. Enggak, tapi apa sih dampak kamu tuh di OSIS? Apa dampak kamu di lingkungan teman-teman kamu? Atau mungkin orang-orang yang mungkin minim organisasi gitu. Apa sih aspirasi kamu tuh gitu? Kenapa kamu nggak ada kesempatan mungkin, tapi kamu pengen nih, pengen banget untuk bisa mengubah itu. Karena pada saat itu pun aku seperti itu. Di saat aku SMA, sampai SMA itu aku ikut MPK dan itu yang membuat aku
pengen nih ada aspirasi-aspirasi yang pengen aku adaptasi di kampusku. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah apa ya? Aku sering kali tuh, maksudnya ini juga mungkin apa ya? Bukan saran yang terlalu gimana, tapi setiap kalian mikirin bahasa Inggrisnya baik atau enggak, gitu, itu semakin kalian mengalihkan gitu personality kalian. Karena aku sering banget ngelihat kayak mereka fokus, oke, grammarku salah, iniku salah. Jadi jangan pikir kalian tuh stop gitu loh, karena kalian pikir ini cuma ke bahasa doang. Walaupun bahasa kalian mungkin nggak terlalu ini gitu, tapi kalau kalian fokusin ke key point, jadi wajib punya key point nih. Kayak kamu interview pengen pengen nunjukin apa nih yang mungkin bisa sesuai dengan jurusan kamu. Nah itu gitu. Dua itu menurut aku paling penting sih. Kalau yang lain bisa di ini sih, bisa di pelajarin sendiri gitu. Ya, ya bener. Aku juga setuju sama Nami. Memang kalau interview itu kalau bisa kalau dibilang natural, mungkin ya lebih senatural mungkin, tapi dengan keadaan well prepared gitu. Bukan yang Mm-mm. template kayak bagus banget, tapi kamu ngebaca. Kadang aku Mm-mm. juga kebetulan kan menghandle interview candidate-candidate yang mau masuk editorial ya untuk divisi market Mm. and social media. Dan dari interview itu memang akhirnya kita lebih connect sama yang bisa menjelaskan bagaimana diri mereka gitu loh. Tapi kalau ada template, saya lulusan ini IPK saya sekian, tapi kalau udah yang langsung apa ya, kalau aku lihat itu agak show off langsung di awal gitu, kayak saya begini begini begini, tapi pas diminta penjelasan mereka kurang bisa menjelaskan diri mereka sendiri gitu. Jadi kayak kalau aku juga menghadapi interview dulu kayak be the best version of yourself aja gitu saat interview. Terus eh kalau kamu sendiri nih kan kamu udah pernah tinggal di Aussie, terus juga kuliahnya di Turki. Menurutmu apa sih Nani kira-kira pengalaman selama kuliah yang kamu dapetin di Turki dan oh kayaknya kalau aku tidak kuliah di Turki aku belum tentu dapetin pengalaman ini nih gitu. Mm. Mungkin nggak tahu ya, ini bisa dibilang salah satu, karena banyak juga di negara lain, tapi semultikultural itu gitu. Beneran kalau dibilang jembatan antara Asia dan Eropa, beneran seperti itu. Karena aku merasa kayak apalagi dengan kampusku yang project based gitu. Kita itu dipaksa mau kita nggak suka atau kita introvert atau apa, nggak bisa gitu. Kita harus dipaksa untuk kebiasa berdiskusi, berargumentasi bahwa eh, karena kalau kita cuman iya iya aja, dan sering kali juga aku nemu misalnya kayak aku nanya di interview, kamu mau kayak gini nggak? Iya iya iya, itu tuh malah jadi kayak, oh berarti kamu nggak serius. Karena kalau orang yang serius itu mereka punya aspirasi sendiri gitu, dan mereka juga bisa berkomunikasi dengan baik, di mana pendapat kita itu mungkin nggak bisa selalu diterima gitu. Jadi itu hal yang aku dapetin banget sih di kampusku. Dan juga kesempatan, karena di kampus aku itu lagi tahun ini ya, sebelum aku lulus itu lagi benar-benar eh, ngedukung mahasiswa untuk ikut publikasi, dosen, asisten publikasi gitu. Sayangnya aku nggak bisa daftar karena tahun keempat itu aku benar-benar take off dari semua kerjaan dan lain hal buat fokus untuk lulus 4 tahun atau tepat waktu. Tapi banyak temanku yang misalnya ikut yang finance gitu, ikut kompetisi CFA gitu. Mau menang mau enggak itu lebih ke pengalaman sih kalau menurutku. Ada juga temanku yang ikut beberapa publikasi, dan itu pun bukan yang kita dikasih kesempatan publikasi. Kita tuh harus cari gitu. Nah itu maksud aku adalah eh, kalau mau kuliah di luar negeri itu, kalau dibilang nggak bisa menye-menye, emang nggak bisa menye-menye gitu. Kalian Betul. harus benar-benar Harus punya tough. mimpi gitu. Harus tough. Apalagi tinggal sendiri gitu. Kadang kayak aku, sayangnya gitu, sangat aku sesalkan, aku tuh nggak banyak ada kesempatan untuk main gitu selama 3 tahun. Tapi alhamdulillahnya aku bisa lulus 4 tahun, dan itu menjadi salah satu kebanggaan aku, karena pada lulus itu alhamdulillah IPK aku dua-duanya di atas 3, dan untuk humasku itu aku ranking kedua program. Wow, keren, keren banget itu. Ya Keren banget. gitu sih. Keren, keren. Sang-
Alhamdulillahnya. Sayangnya nggak dua-duanya ya. Iya, double degree susah maintain aja susah tuh kan harus tiga Iya, banyak jenis. teman aku yang ini pindahin mereka awalnya double major, Mm-mm. udah masuk tahun kedua akhir itu mereka pindahin ke minor. Jadi bisa juga gitu kita kasarnya itu mendeduksi gitu, deduksi ya bahasanya apa? Mm-mm. Cutting off mata kuliah gitu. Biar minor aja, sertifikat aja, nggak diploma aja. Karena banyak yang nggak kuat gitu. Apalagi mata kuliah yang mungkin hafalan banget gitu. Ada Iya. temanku yang ngambil psikologi sama hukum. Itu kan nggak mungkin juga Wow, ya kadang. jauh Ya banget. gitu. Ya, ada temanku, dia keren banget, salah satu orang Turki. Dia teman baikku di jurusan finance. Dia itu ngambil double major psikologi dan finance dan dia dapat eh, bukan bukan bolum dia, itu bukan program bahkan rankingnya. Dia ranking berapa aku lupa tapi fakultas. Dan itu benar-benar kayak kalian tuh kerasa deh dengan ketemu orang-orang kayak gitu tuh bukannya malah nggak termotivasi malah kayak kapan ya gue tuh bisa kayak gitu jadi kayak setiap hari tuh nggak datang ke kampus tuh nggak bisa kayak aduh capek atau apa karena banyak banget orang-orang yang nggak berhenti gitu loh untuk belajar untuk berdiskusi untuk nambah pengalaman gitu sih. Iya, jadi memang kalau kuliah ke luar negeri itu bukan terkadang ini ya kalau aku ngeliat Nami, ada orang yang ngerasa wah aku berhasil nih kuliah ke luar negeri, baru masuk ke awal tuh udah merasa berhasil mau kuliah ke luar negeri. Tapi sebenarnya itu kayak justru baru starting point kalian menghadapi kayak the real battle yang sebenar the real battle gitu kayak yang sebenarnya. The Mm-mm. real battle tuh kalian baru akan dimulai setelah kalian itu memulai perkuliahan gitu dan memang nggak bisa manja pada akhirnya dan kalau aku melihat ya waktu aku kuliah dulu itu jadinya seleksi alam sendiri yang memang dia Mm-mm. anak yang kurang tough, yang kurang inisiatif, ya either nanti tereliminasi atau ya kuliahnya akan molor-molor. Tapi kalau misalkan memang dari awal sudah punya komitmen, oh aku harus kuliahnya fokus, aku nilainya harus bagus, harus serius, itu biasanya bisa lulus tepat waktu dan nilainya pun bagus. Apalagi Mm-mm. kayak Kanami nih bisa ambil double major. Jadi double major ini Kanami ini punya dua ijazah nih guys. Yang pertama tadi Mm-mm. International Trade and Finance ya, sama yang kedua Public Iya, Relations gitu. Jadi kuliahnya nanti lulusnya dengan dua ijazah seperti itu. Terus tadi kalau dari kamu kan itu ya menurutmu pengalaman yang kamu dapat di Turki. Kalau aku dulu aku ada ini sih menurutku kalau aku tidak kuliah di luar negeri di Turki saat itu aku tidak mungkin punya pengalaman ini. Kebetulan karena dulu mm. aku tinggalnya di dorm, jadi mau tidak mau kan harus sharing kamar ya dengan orang lain. Dulu aku bertiga kalau nggak salah. Dan karena dulu anak beasiswa, kita itu ditempatkan dengan anak-anak mancanegara lain gitu loh. Dan ada yang S1, S2, S3 pun yang paling berkesan buat aku itu adalah waktu belajar bahasa Turki. Saat itu aku satu-satunya anak S1 yang ada di kelas. Kelasku itu yang lain itu adalah anak S2 dan S3. Di awal kalau aku sempat ngerasa kayak agak jiper gitu loh Mami, misalkan membuat Mm. kalimat ya. Dosenku menyuruh kayak, oh kalian tenses ini coba bikin kalimat. Kalimatku sangat basic dan yang S3 tadi kalimatnya sudah sangat bagus gitu loh, sangat analitis. Mm. Tapi justru menurutku pengalaman itu yang kalau aku kuliah di Indonesia belum tentu aku dapetin itu. Ketika aku kuliah di Turki, aku dapat lingkungan yang sangat heterogen, yang sangat diverse. Bahkan saat itu aku di kelas adalah orang Indonesia sendiri. Tapi justru dari situ karena terpaksa ya, kayak di awalnya terpaksa bergaul dengan anak-anak S2, S3 yang age gap-nya lumayan, akhirnya ketika pulang dan orang lain yang melihat mengcompare kamu kayaknya jadi lebih cepat dewasa ya di compare sama teman-teman Mm. seumuranmu. Kayaknya pemikiranmu bukan di usia kamu yang seharusnya. Mungkin menurutku itu sih salah satu pengalaman hidup yang berharga ketika kuliah di luar negeri. Atau kalau dari Nami ada nggak pengalaman yang kayak gitu? Betul sih, maksudnya ya alhamdulillahnya kan aku udah ngalamin kayak di Australia waktu kecil, terus sempat juga ke Amerika. Dan em, apa ya, ketiga pengalaman itu tuh aku ngerasa bikin aku cepat banget dewasa. Ya, Dan betul. em, menurut aku mungkin buat orang cepat dewasa tuh kayak, aduh kenapa sih gitu. Tapi di sekarang gitu ya, di zaman sekarang kalau kita nggak fight gitu, itu malah susah. Iya. Karena
mau di Indonesia pun sekarang udah nggak bisa loh kita tuh disuapin atau apa Hmm. gitu. Sekarang aku ngelihat kayak teman-temanku yang lulus S1 banyak yang menyesal karena tahun aku tuh belum ada tuh kayak eh, apa ya informasi kuliah di luar negeri banget gitu loh. Nah sekarang anak-anak baru tuh banyak banget kan. Nah itulah privilege gitu buat kalian buat nggak cuman mikir em, apa ya diam di tempat gitu. Karena menurut aku orang yang maju adalah ya mereka fight terus setiap hari itu berlari dengan Betul, hidup lah bahasanya gitu. betul. Ya, biar hidupnya tidak stagnan ya. Jadi ada Iya, progres, ada upgrade terus. betul. Uh, Terus ini kan kamu sekarang udah lulus nih Nami. Mungkin kira-kira Hmm. apa nih future plan terdekat kamu? Apa yang akan kamu lakukan gitu dengan double degree-mu? Hmm. Apakah balik ke Indo atau stay di Turki atau ke negara lain nih, kira-kira? Nah, sebenarnya kemarin aku berdiskusi juga sama dosen-dosenku sebelum sebelum lulus. Aku bertanya, ini juga salah satu yang kalian harus lakukan adalah tanya kira-kira ada nggak rekomendasi, bisa nggak ngasih recommendation letter. Karena aku memang niatnya kalau memang bisa gitu dapat beasiswa lagi tahun ini atau nggak tahun depan untuk S2. Kalau masalah stay di Turki atau enggak, kalau aku walau alam ya, eh, kalau kita cuman misalnya stuck di satu aja, it's good sometimes gitu, tapi kita juga harus bisa belajar multitasking gitu. Jadi aku mau coba untuk mungkin ke negara lain, entah itu ke Eropa, entah itu ke balik lagi ke Australia gitu. Aku mau lanjutin S2 gitu sih. Wow, ya semoga plannya lancar. Ini dari teman-teman ada yang mau ditanya mungkin ke Kanami, mau tanya tentang double degree atau mungkin mau tanya tentang Kadir Has atau pengalaman lain selama di Turki, Mhm. boleh? I'm very open to questions. Iya. Atau Bu Narmi mungkin Bu ada yang mau ditanyain ke Nami. Iya, iya ada. Wah banyak sekali. Saya boleh langsung ya, Mbak? Ya, Mbak ya. Iya, Ya, silakan Bu. ya. Yang pertama, selamat bersalam jumpa dengan Kak Nami. Saya senang sekali di Turki. Jam berapa ini Kak Nami? Sekarang itu jam 10.41, Ibu. Iya, iya. Saya itu mungkin di sini peserta paling tua ya. Ini saya Nggak dulu apa-apa. guru biologi SMA Kak Nami Mhm, di posisi di Kendal, Jawa Tengah. mhm, Jadi agak dekat mhm, dengan Semarang. Di sini mhm, saya mungkin terlalu terlambat ketemu dengan Editoria sebagai fasilitator itu. Jadi pengalaman-pengalaman pengennya saya itu dulu kuliah ke luar mhm, negeri, tapi karena sekarang umur saya sudah ambil di atas 50 jadi mhm, itu. Tapi alhamdulillah ini saya banyak sekali ketemu dengan anak-anak SMA terutama di Jawa mhm, Tengah ya, di Jawa Tengah. Dan ke tahun kemarin ya Mbak SK itu ada siswa yang ikut tutorial lewat kita sebagai fasilitator di Kadirhan University, itu namanya Rafli dari Solo Wisnu, gitu, dari Rafli. Raffi Wisnu. Dan senang sekali, Oh, Wisnu yang senang tahun sekali. kemarin ya? Yang Iya, mana sih? nah, Tahun lalu. Aku lupa. 2023. Beda sama yang kemarin KSK bilang itu ya? Raffi Wisnu itu tahun lalu ya? Iya, Lupa. Tahun lalu. 2024. Mm-mm. Oke, oke. Iya, Itu iya, iya. dan Aku ini kenal, aku kenal. itu ternyata ini iya, terima kasih Kak Nami. Dan ini ternyata menginspirasi sekali banyak-banyak siswa, banyak siswa yang dari Jawa Tengah. Dan memang di Jawa Tengah sendiri itu untuk Turki, Unidad Turki itu memang sangat kurang sekali informasi-informasi ini. Maka Mhm, kadang saya sendiri tidak belum begitu banyak informasi mhm, tentang tadi Turki gitu, tapi saya selalu belajar dari Mbak Eska, dari Edutolia, karena tugas saya adalah memberikan info-info tentang itu. Mbak Nami, Kak Nami, ini anak saya juga di posisinya kelas 2 SMA ini. Saya motivasi terus, saya semoga boleh. nanti mau gitu. Itu Amin. dan siswa saya juga banyak. Kemudian di sini Insya Allah tuh besok saya minggu besok ya diundang di SMA Pondok Selamat, itu jadi SMA berbasis boarding, di mana Mhm, siswanya itu kalau apply ke Turki itu hanya
lewat mandiri gitu. Jadi tidak terlalu Mm-mm. banyak tahu informasi tentang beasiswa gitu. Nah, Kak Nami pertama dulu dari SMA mana dan untuk bahasa Inggris itu biasanya kan anak SMA yang ditanyakan itu bahasa Inggris saya itu harus bagaimana gitu. Itu kemudian nanti eh, kalau dia tadi Kak Nami kan di MPK ya. Padahal anak-anak itu Mm. di sini menganggapnya tuh MPK itu tidak lebih bagus dari pengurus OSIS gitu. Asik. Tapi saya hanya MPK gitu. Mm. Padahal kan sama ya posisinya. Terus yang kedua, ketika kita mendapatkan beasiswa full funded misalnya 100% itu, apakah untuk dokumen awal kita pengurusan LOA, pengurusan dokumen-dokumen pengalih bahasa, pengambilan tiket, kemudian untuk asrama itu juga di cover oleh universitas atau itu disediakan sendiri karena biasanya yang rancu di anak-anak itu dikiranya itu juga di cover gitu walaupun dia dapat beasiswa Iya. gitu. Nah, itu kemudian yang ketiga gitu Mm. apa namanya untuk setara apa namanya untuk double degree tadi apakah masih bisa sempat ngambil bagi anak-anak yang eh, pendanaannya agak kurang ya apakah masih bisa sempat kita itu kerja part time itu Kak Nami yang bisa Oke. saya sampaikan ya. Terima kasih sekali Oke. dan saya sangat senang sekali ketemu kalau secara virtual nanti Terima titip kasih, Bu. Iya, Raffi siap. Wisnu karena orang tuanya selalu komunikasi dengan saya gitu karena waktu itu kan saya yang mendampingi ya untuk Mhm. editoria gitu kan. Insya Allah ini juga ada dari Temanggung yang akan ke Turki. Kemudian dari Oh. Salatiga juga sudah ada, tapi beda universitas gitu. Dan Mm. saya ingin karena saya sendiri tidak kayaknya tidak mungkin untuk lanjutkan kuliah ini untuk anak saya nanti. Tapi saya ingin anak-anak terutama Jawa Tengah karena posisi saya di Jawa Tengah itu banyak sekali mendapatkan akses informasi untuk bisa kuliah ke Turki gitu. Nah, Mm. karena Terima biaya kasih, hidupnya Bu. ya terima kasih Kak Nawi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku bisa mulai dari yang pertama ya, masalah MPK ya, Bu ya. Masalah MPK dan aku SMA di mana ya. Sebenarnya mungkin nggak banyak orang tahu, aku itu orang Bandung. Jadi pertamanya aku sekolah negeri, karena dulu mama itu pengen banget aku belajar bahasa Indonesia dengan baik dan bahasa Sunda dengan baik. Karena dulu aku nggak bisa dua-duanya dengan baik. Tapi aku ada kesempatan itu di tahun kedua ke Amrik selama sekitar 6 bulan setahun. Karena aku sempat ke Kanada juga, jadi totalnya setahun. Dan tahun terakhir itu aku nggak lanjutin ibu di pendidikan formal atau masuk lagi ke SMA negeri. Tapi di tahun pertama itu aku udah menjadi bendahara MPK untuk angkatan pertama. Jadi ada bendara 2, ada bendara 1 kan. Kalau bendara 2 itu biasanya tahun kedua atau tahun ketiga. Aku dipercaya menjadi bendahara 2. Di situ juga aku ikut banyak turnamen softball dan pada saat SMA pun aku jalur prestasi. Jadi alhamdulillahnya itu uh, aku mencoba ya aku mengapply hal yang sama di perkuliahan bahwa aku tuh nanya terus pengalaman pengalaman yang bahkan bukan kompetisi pun gitu, cuman kayak bersihin sampah di jalan atau apa itu kan semuanya juga pengalaman ya. Kita kan nggak selalu mikir oh kita harus menang atau kita harus dapat hadiah gitu. Jadi pada saat itu aku benar-benar ambil semua opportunity. Nah, tahun ketiga itu aku ngambil penyetaraan atau orang tahu itu paket C. Jadi banyak orang nggak tahu ternyata paket C itu bisa gitu. Tapi mungkin persyaratannya akan lebih susah ya untuk penyetaraannya. Tapi kalau dibilang susah banget enggak, alhamdulillah aku bisa gitu. Maksudnya, jadi SMA itu aku seperti itu dan pas aku interview pun aku jelaskan bahwa kenapa sih aku tuh bisa akhirnya ngambil paket C karena aku mengambil itu kesempatan untuk Amrik benar-benar apa ya, kalau dibilang gamble lah gitu. Aku pengen tahu sih gimana sih orang tuh sekolah di sana dan pada saat itu aku balik lagi, aku ternyata tidak suka karena aku 16 tahun sendiri. Jadi aku banyak hal itu pada saat itu 2018. Jadi aku balik lagi, aku bilang, "Bah, aku nggak apa-apa ngambil penyetaraan.
Terus aku fokus gitu belajar lagi dan lain hal. Alhamdulillahnya. Oh, kalau dibilang MPK nggak terlalu berharga, balik lagi kayak label ya kalau aku ngeliat ya. Mau OSIS, mau apapun, mau kompetisi misalnya cuman kota gitu, nggak provinsi. Oke, bagus secara labelnya atau secara apa ya, title-nya ya. Tapi yang pas kita interview itu, gimana kita belajar dari pengalamannya? Gimana kita bisa mengaplikasikan yang kita eh, alami ke aspirasi kita ke depannya gitu sih Bu yang aku dapat karena aku banyak belajar gitu di softball di MPK gitu. Dan untuk yang kedua itu masalah apa ya Bu? Aku lupa jadinya. Masalah IELTS apa? Bahasa atau apa ya? Tadi bahasa Inggris, katanya kan banyak anak Oke. SMA yang kesulitan nih belajar bahasa Inggris. Mungkin tips Oke. dari Nami untuk belajar bahasa Inggris nih. Oke. Sebenarnya kan kalau tes bahasa Inggris itu terbagi dengan membaca, mendengar, kadang ngomong gitu. Tapi menurutku basicnya orang Indo tuh sebenarnya udah bagus secara grammar. Cuman seringkali kita itu terpaku. Makanya aku tadi bilang, belajarlah multitasking, belajarlah critical thinking. Karena dua hal itu bakal ngebantu kamu untuk belajar bahasa baru. Karena kadang kita tuh selalu mikir baku, baku, baku terus. Padahal kalau kita ngomong gitu, atau kita benar-benar interview, kan interview itu yang dites sebenarnya ngomongnya ya. Mereka tuh nggak malah jadi aneh gitu ngedenger orang yang ngomongnya baku banget gitu. Tapi ya respectful ya. Kadang orang misalnya nggak baku tapi malah jadi apa ya slang-slang aneh lah gitu. Nah jangan kayak gitu juga. Tapi maksud aku nggak yang kayak baku di buku gitu. Semakin template omonganmu, semakin aneh dengernya. Makanya aku tuh selalu kasih tahu gitu ke adik-adik atau siapa yang mau belajar bahasa Inggris dari hal kecil bener-bener kayak aku ngedengerin misalnya film Indo gitu. Tapi ada subtitle bahasa Inggrisnya. Aku mending subtitle bahasa Inggrisnya gitu loh. Atau kalau bisa suaranya di bahasa Inggrisin, coba gitu. Sebenarnya informasi itu banyak. Balik lagi ke mau apa enggak, Bu, gitu. Karena banyak tuh yang jadi alasan, aduh aku nggak bisa bahasa. Di saat kita bilang, aduh, berarti kita nggak siap untuk kuliah di luar negeri. Karena kan kalau kuliah di negeri itu benar-benar, apa ya, take it or lose it gitu. Nggak bisa loh, kita setengah-setengah tuh nggak bisa. Oh. Terus Ibu, terus yang ketiga apa ya? Aku lupa. Maaf Tadi banget. untuk beasiswa, mungkin kalau ini aku Hmm, bisa tambahkan. Jadi kalau Oke. Nami itu beasiswanya dari universitas, dari Kadinasi University, dan kalau untuk beasiswa universitas itu di luar biaya hidup. Jadi hanya mengcover untuk biaya kuliah, biaya hidupnya itu jadi tanggungan sendiri seperti itu. Kalau yang konsepnya fully funded, include biaya hidup, itu masuknya ke beasiswa pemerintah Turki. Gitu. Tadi mungkin aku juga nambahin yang tadi Bu Narmi nanya, kan banyak anak negeri yang kesulitan ketika belajar bahasa Inggris ya. Kalau Nami bahasa Inggrisnya bagus, selain kamu juga punya pengalaman memang dari kecil tinggal di Aussie ya Nami ya. Jadi justru belajar Iya. bahasa Indonesia. Mungkin lebih relate aku ya Bu ya, karena aku dari lahir di Indonesia untuk menjawab gitu. Kalau Nami Iya, iya, belajar Eza. bahasa Indonesia justru karena dari kecil mother tongue-nya English gitu. Jadi kalau Mm-mm. pengalaman aku dulu untuk belajar bahasa Inggris memang dimulai dari hal kecil sih. Kalau aku dulu tuh dilesin sama papaku, dilesin dan lesnya itu bener kata kami orang Indonesia tuh biasanya stuck ke grammar dulu. Jadi belajar langsung grammar, subject plus verb plus ini plus ini. Padahal kalau aku melihat sekarang, aku melihat apa ya sudah ada kemajuan zaman, terus melihat pendidikan yang semakin maju. Sebenarnya belajar bahasa Inggris paling gampang itu ketika kita meniru. Jadi lebih bagus kalau kita banyak membaca dan mendengar dulu. Karena aku ngeliat progresnya kayak keponakanku yang masih kecil, dari kecil dia udah denger audionya bahasa Inggris. Akhirnya dia mengikutin gitu loh. Dia mengikutin mulai dari pronunciationnya bahkan kayak native karena dia dari kecil dengernya bahasa Inggris. Terus diajak ngomong bahasa Inggris. Jadi dia nggak belajar dulu subject plus verb plus ini. Oh ini present tense, ini past tense. Dia nggak belajar itu. Dia langsung denger, dia langsung ngomong. Justru bahasa Inggrisnya tuh lebih bagus. Jadi mungkin Mm. kalau ada yang nanya gimana sih cara belajar bahasa Inggris, aku melihat sekarang harus perbanyak mendengar
kayak kita harus banyak apa ya, mengakrabkan diri dengan bahasa Inggris, mungkin dengar video di YouTube kan banyak podcast-podcast bahasa Inggris, terus juga baca buku. Jadi bisa familiar nih dengan kata-kata yang berbahasa Inggris. Atau biasanya kalau aku pun baca buku bahasa Inggris ada istilah yang aku nggak ngerti, aku nggak menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia, tapi aku cari itu dalam bahasa Inggris. Ini maksudnya apa sih? Atau kayak sinonimnya apa dalam bahasa Inggris yang aku bisa pahamin gitu. Jadi kalau dari aku pribadi sih kurang lebih aku belajar bahasa Inggrisnya seperti itu gitu, Bu. Tadi gimana pertanyaannya? Sudah terjawab semua, Bu? Atau ada yang belum terjawab? Sudah, alhamdulillah sudah. Nanti untuk tip ke anak-anak SMA ya, Kak Nami sama Mbak Esa, terima kasih sekali dan pengalamannya. Semoga ini bisa menginspirasi anak-anak Jawa Tengah. Gitu. Lalu titip Kak Nami untuk Raffi Wisnu. Siap, Ibu. Iya, anaknya juga diam sih, tapi anaknya diam tapi pintar katanya gitu. Coba kita Iya, saling baik kok memotivasi. anaknya. Iya, iya. Oke, semoga nanti kita bisa lebih banyak anak-anak Indonesia, terutama Jawa Tengah di sini untuk bisa kuliah di Turki gitu. Karena Turki sendiri sekarang menjadi rujukan gitu, rujukan ya. Oh iya di Turki ya, kok gini gitu. Karena selama ini kalau kita kuliah ke luar negeri itu pasti rujukannya ke Jerman, ke Korea, ke Jepang gitu, Malaysia, sini itu seperti itu. Nah ini Turki, alhamdulillah sudah mulai memang banyak dikenal di Jawa Tengah sendiri gitu. Masih butuh promosi sih untuk Jawa Tengah, masih butuh sekali. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sama, Terima Bu kasih. Nami. Iya. Dari teman-teman yang lain, oh ini ada yang nanya di kolom chat, Jihan Maulidina, Kak izin bertanya, mohon maaf tidak bisa on cam dan bertanya langsung karena sedang PKL. Tadi kakak bilang bahwa biaya hidup ditanggung sendiri, namun apakah mahasiswa penerima beasiswa bisa melakukan part-time atau kuliah sambil kerja untuk biaya hidup di tengah kesibukan kelas belajar? Oke, mungkin dari Nami? Tapi ini nggak bisa apa ya, jawaban absolut kali ya, karena ini Iya. tergantung orangnya. Hmm. Jadi kalau dibilang bisa. Aku pada saat itu ngambil banyak part time, yang reguler itu 2, kadang aku ngambil proyekan lagi, ditambah double major aku lagi. Makanya selama 3 tahun itu kayak adik-adik tingkat aku atau teman-teman seangkatan aku yang dari Indonesia itu jarang banget ngeliat aku, yaitu karena eh, aku tuh mungkin dalam seminggu sehari itu cuman libur sehari atau bahkan cuman berapa jam aja kalau ada event-event volunteer. Kalau bilang capek, ya capek. Tapi ya saya udah punya goal gitu dari awal bahwa pengen nih memperkaya pengalaman gitu. Jadi kalau dibilang bisa, tergantung orangnya, kuat apa enggak. Makanya kan dibilang kalau mau keluar di luar negeri itu nggak bisa mau disuapin, harus apa-apa tuh cari sendiri. Ya udah mungkin. Sama-sama. Oke. Sorry tadi ada gangguan sinyal, aku baru mengganti WiFi. Ini suaraku jelas nggak, Nami? Jelas. Jelas. Oke, ya tadi ada pertanyaan dari Jihan Maulidina ini ya, kalau untuk part time itu boleh ya untuk mahasiswa, tapi memang biasanya ada maksimal jamnya. Kalau nggak salah, seingatku maksimalnya 20 jam dalam seminggu gitu. Jadi tetap boleh part time. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman yang lain? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita recap dulu ya tadi beberapa penjelasan kamu. Tadi yang pertama tentang double degree. Tadi Kak Nami bilang kalau double degree itu tadi minimum GPA-nya sekitar 2,7 ya berarti ya? 2,72 atau 75 minimum.
Ya amannya tiga lah. Kalau mau Iya, double amannya degree, 3. amannya tiga. Jadi untuk double degree kalian harus bisa maintain GPA yang bagus. Terus Mhm, nanti kalian bisa tanyakan, mungkin setiap kampus akan punya kebijakan atau apa ya mekanisme yang berbeda lah tentang double degree. Jadi betul. ketika GPA kalian sudah bagus, kalian bisa tanyakan itu. Biasanya kalau kita tuh ada apa sih kayak supervisor yang per orang itu apa namanya? Advisor, Supervisor ya, yang per orang ya. Jadi bisa advisor. advisor ya, bisa tanya ke advisor kalian atau kalian bisa ke Orange Island itu apa namanya? Mm, Student affairs. Ya, aku ingatnya bahasa Turki. Ke kantor Student Affairs, nanti kalian bisa tanya ke situ gimana caranya apply double degree. Dan untuk informasi juga, kalau double degree di Turki itu kalian hanya membayar single degree. Jadi kalian nggak membayar dua jurusan, tapi kalian bayarnya single degree. Dengan pembayaran single degree ini kalian bisa dapat dua ijazah nanti pas lulus kalau double degree-nya sukses ya. Dan tadi ada juga tips and trick dari Kanami gimana cara belajarnya. Aku juga setuju. Kalau selama kuliah kita harus aktif, harus punya inisiatif sendiri, jangan apa ya nunggu dari orang gitu. Ada banyak peluang selama kuliah, mulai dari pertukaran pelajar, nanti mungkin ada kompetisi, ada biasanya juga kalau di Turki itu banyak kayak camp-camp kayak gitu, ada Damla Projesi dan lain-lain banyak volunteer-volunteer itu kita yang harus aktif mencari, bisa di internet, bisa di kampus biasanya di mading juga ada info-info yang ditempel. Intinya harus punya apa ya harus gigih gitu untuk belajar, harus punya keinginan untuk maju itu dari dalam diri sendiri. Dan tadi juga dikasih tahu sama Kanani tipsnya belajarnya harus serius ya, harus serius belajarnya supaya nilainya bagus. Tapi lebih bagus juga selain belajar, kalau kalian bisa punya pengalaman lain di luar akademik. Kayak tadi kan ada project, ada volunteer juga, karena itu yang menjadi seperti apa ya, added value. Ketika kalian sudah mau kerja juga, itu juga jadi added value. Karena ini mungkin keluar sedikit dari webinar tadi, karena kebetulan aku sudah bekerja. Ketika menginterview orang dan ketika bekerja, itu terlihat jelas orang yang biasa berorganisasi, yang biasa apa ya organize sesuatu dengan dunia kerja akhirnya. Jadi tapi juga bisa mengeksplor diri dengan ikut berbagai kegiatan, volunteer atau organisasi lah gitu. Jadi bisa menjadi added value untuk kalian ke depannya. Terus tadi terkait udah semua ya tentang double degree ya. Double degree yang mau di-highlight juga sudah. Dari Nami ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Enggak sih, lebih ke semangat. eh, Kalau nggak coba nggak pernah tahu kan gitu. Dengar aku kan cuman pengalaman doang. Tapi kalian harus bisa ngalamin sendiri biar tahu lah rasanya gimana. Oh, ini pertanyaannya bertambah ternyata di kolom chat Nami. Ini ada yang nanya, izin bertanya, saya Nabil sedang dalam perjalanan lewat chat saja. Untuk di sana sudah ada kakak-kakak yang langsung akan membimbing ya. Membimbing ini, membimbing gimana maksudnya? Oh, jadi begini. Kalau untuk membimbing, untuk kalian konsultasi mengenai perkuliahan, itu bisa dengan Edutolia. Kita akan mengarahkan kira-kira dengan nilai kalian, kalian itu cocoknya ke universitas mana, misalnya udah mulai kuliah, ya struggle sendiri karena nanti kalian yang menghadapi dunia, kalian bisa tanyakan ke Edutolia. Lalu yang kedua ada, aku izin mau bertanya Kak, jadi aku kan nih lulusan SMK jurusan perhotelan dan insya Allah ada rencana buat kuliah di Turki dan ambil jurusan International Relations. Nah itu boleh nggak sih Kak kalau lintas jurusan kayak gitu? Anyway aku tahun ini udah masuk tahun kedua menghadapi gap year. Mungkin dari Nami kamu mau menjawab? Setauku sih tergantung kampusnya ya Teh ya. Karena itu emang kita harus Mhm. tanya sendiri. Kadang bisa, kadang enggak gitu. Makanya dan kalaupun interview nih untuk beasiswa misalnya kita lintas jurusan gitu. Cari hal-hal yang bisa kita aplikasiin ke jurusan baru. Itu aja sih kalau menurutku. Iya, untuk jurusan ini, untuk lebih detailnya mungkin kamu bisa kontak.
konsultan Edutolia, nanti akan dicarikan universitas yang bisa. Tapi kayaknya sebenarnya ini jurusannya juga nggak terlalu jauh crossnya. Aku dulu kebetulan dari jurusan IPA saat SMA dan kuliahnya itu ambil jurusan HI, IPS yang bisa kamu highlight. Kalau aku dulu meng-highlight pengalaman organisasiku, makanya kenapa aku ambil HI karena ada pengalaman begini begini begini, walaupun nggak relate dengan jurusanku IPA. Jadi itu sih poinnya. Nanti untuk pertanyaan yang lebih detail tentang perkuliahan bisa hubungi ada kontak kita di Instagram. Nanti akan dibantu oleh kakak tim konsultan Edutolia. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada, anyway, udah nggak ada berarti ya. Ya ini Kanami kebetulan baru balik umroh juga ya, makanya kurang Iya, sehat mungkin perbedaan iya, cuaca ya. Masya iya, agak Allah. drop makanya mohon maaf sebelumnya. Oh ini ada lagi yang bertanya. Kak, maaf saya izin bertanya di kolom chat. Aku masih SMA kelas 2 yang punya niatan untuk ke Turki. Untuk langkah pertama apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi langkah pertama kalau kamu masih SMA adalah satu, kamu meningkatkan nilai kamu. Nilai itu kalau bisa nilainya itu yang aman di atas 80. Satu. Kedua, kamu masih kelas 2, kamu masih punya waktu untuk menambah prestasi kamu. Karena kalau kamu punya banyak prestasi, itu bisa menjadi plus poin kamu juga. Bisa ikut lomba atau ikut organisasi, dan kamu coba nanti menganalisis dirimu sendiri, kira-kira apa ya yang kurang dari aku. Misalnya nih, oh aku mau kuliah-kuliah negeri, tapi bahasa Inggrisku kurang nih. Itu berarti kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki. Biasanya sih kalau aku dulu merasa writing skillsku yang kurang untuk menulis essay, karena kalau apply ke beasiswa biasanya diminta motivational letter. Jadi aku waktu kelas 2 SMA dulu belajar menulis essay, ambil kursus persiapan TOEFL misalnya seperti itu. Jadi kamu dulu memetakan kira-kira kurangnya apa sih. Pertama kalau keluar negeri bahasa Inggrisnya dulu dicek. Kalau kamu merasa kurang bahasa Inggrisnya di situ, kamu masih punya, kamu nilainya di bawah 80, kamu yang ketiga perbanyak prestasi. Nanti kalau sudah masuk kelas 3, itu kamu baru tuh bisa menyiapkan dokumen. Mulai biasanya sih untuk daftar kuliah ke luar negeri itu nanti dokumen-dokumennya harus bahasa Inggris. Kamu sudah punya paspor atau belum? Terus dokumennya, rapotnya nanti bisa disiapkan ke pihak sekolah, minta kayak rekapitulasi nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 biasanya saat apply, lalu kamu terjemahkan ke dalam bahasa. Detailnya nanti bisa juga tanya konsultan kita. Nanti kalau misalkan mau konsultasi yang intens, bisa di arrange Zoom meeting sama konsultan kita, bisa sama orang tua kamu juga nanti konsulnya gitu. Terus Kak, usia maksimal S1 berapa? Nah, kalau S1 ini tergantung ya, kamu mau jalur beasiswa atau mandiri. Kalau beasiswa biasanya punya peraturan yang agak strict. Kalau beasiswa pemerintah itu maksimal usia saat daftar S1 itu 21 tahun. Kalau untuk univ-univ lain beda-beda per univ. Kalau univ yang bagus biasanya ada persyaratan tertentu, tapi kalau univ yang bukan yang utama biasanya agak lebih longgar nih persyaratannya gitu. Detailnya nanti kamu bisa tanyakan juga sama konsultan kita. Nanti bisa dikonsultasin, Kak, usiaku segini, nilaiku segini, aku pengen jurusan ini, kira-kira cocoknya ke kampus mana gitu. Itu nanti bisa ditanyakan ke konsultan kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita tutup sharing session hari ini? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan susulan yang hari ini belum sempat ditanyakan, bisa DM aja ke Instagram kita, Edutolia. Nanti akan dijawab oleh tim kita, gitu. Oke, kalau gitu saya izin tutup sharing sessionnya hari ini. Makasih banyak Kanami sudah menyempatkan sharing session hari ini. Terus tadi udah dapat insight-insight tentang double degree, tentang tips and trick beasiswa, gimana cara maintain GPA. Terus juga tadi ada bonus ya, bonusnya tips and trick nih untuk menghadapi interview beasiswa. Gitu. Jadi makasih banyak buat insight-nya. Mungkin kamu ada yang mau disampaikan sebelum ditutup?
Terima kasih sebelumnya udah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah kata selama webinar ini. Eh, aku tunggu, mungkin adik-adik tingkatku ya, tunggu kalian di Turki. Semangat terus ya. Oke, oke kalau gitu terima kasih juga untuk semua yang hadir. Ada Bu Narmi, ada tadi aku lihat ada Bu Ambar, ada Bu Risi dan semua yang hadir di webinar hari ini. Terima kasih banyak. Nantikan webinar-webinar kita selanjutnya bersama student-student kita yang luar biasa. Nanti Kamis depan juga ada webinar lagi. Jadi pantengin selalu IG Edutolia. Kalau gitu aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.